Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Antv Lovers dimanapun Anda berada? Tentunya masih tetap bersama Mimin ya guys, yang kali ini akan memberikan sedikit bocoran serta tentang episode selanjutnya yang akan tayang di Suami Pengganti, yang tentunya alur ceritanya kini semakin seru lagi, menarik dan juga sangat menegangkan. Dan untuk kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Juga jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari Mimin. Dan untuk episode sebelumnya yang terlihat saat itu Denta yang sedang berada di ruangan Saka, saat itu dirinya mengatakan kepada Sisil bahwasanya hari ini saya sengaja menggantikan posisi Pak Saka untuk sementara waktu. Dan Sisil pun mengatakan kepada Denta bahwasanya jika ada berkas-berkas ataupun hal apapun yang diperlukan oleh Denta, dirinya bisa meminta semua itu kepada Sisil. Karena Sisil pun juga mengatakan bahwa biasanya Pak Saka selalu meminta apapun itu yang kekurangan di perusahaan itu kepada Sisil. Dan Denta pun saat itu mengatakan kepada Sisil bahwa dirinya akan menggantikan posisi Saka selama Saka belum ditemukan dalam insiden jatuhnya pesawat tersebut. Dan Sisil pun saat itu langsung mengatakan kepada Denta bahwasanya, dan Denta pun mengatakan kepada Sisil bahwasanya Ariana kan sangat tidak menyukai adanya Denta yang saat ini di perusahaannya. Tapi kenapa Ariana tidak marah kalau kamu membantu saya di perusahaan ini? Dan Sisil pun menjawab perkataan Denta bahwasanya sepertinya Ariana masih salah paham. Karena dirinya posisi saat ini Ariana masih dalam suasana berduka atas hilangnya Saka yang belum ditemukan sampai saat ini. Dan terlihat saat itu Dita yang menguping pembicaraan antara Denta dan juga Sisil. Dirinya mendengarkan percakapan apa saja yang dibicarakan oleh mereka berdua. Dan Dita pun yang saat itu merasa bahwa sepertinya Denta dan juga Sisil mereka sudah mulai curiga, karena saat itu Sisil mengatakan kepada Denta bahwasanya ada salah satu sahabat dari Pasaka yang saat itu melihat ketika pesawat take off, Pasaka keluar dari pesawat yang akan ditumpangi tersebut. Bahkan ada salah satu juga sahabat Pasaka yang mengatakan bahwasanya saat itu dirinya pernah bertemu dengan Pasaka yang saat itu sedang berada di hotel. Dan Denta pun saat itu yang mendengar cerita Sisil, dirinya merasa bingung. Dirinya merasa teka-teki apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Saka terhadap perusahaannya serta Ariana. Dan Sisil pun menjelaskan sekali lagi kepada Denta bahwasanya Ariana dirinya masih positive thinking kalau sebenarnya Saka masih dalam keadaan selamat dan pasti bisa ditemukan kembali. Tidak seperti cerita orang yang mengatakan bahwasanya Pak Saka sudah meninggal. Tapi Bu Ariana dirinya tidak pernah percaya yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya, dan dirinya masih tetap berharap kalau Pak Saka bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Dita pun yang mendengar semua itu, dirinya langsung terdiam, dan sepertinya orang-orang di sekitar di sini sudah mulai curiga dengan kehilangan Saka. Itu yang dikatakan Dita di dalam hatinya. Dan saat itu Denta pun langsung menemui Selin, dan saat itu mereka sedang berada di kafenya Yuna. Denta pun yang saat itu meminta izin kepada Selin bahwasanya mungkin saat ini dirinya akan jarang berjumpa dengan Selin, bahwasanya Denta mengatakan bahwa dirinya kini sudah dipindahkan ke kantor Saka dan dia memimpin perusahaan Saka sementara waktu selama Saka belum ditemukan. Dan Denta juga mengatakan kepada Selin bahwasanya ada salah satu sahabat Saka yang melihat keberadaan Saka saat ini dalam keadaan selamat. Dan Selin pun yang mendengar semua itu, dirinya sudah mulai curiga bahwasanya ini sepertinya adalah permainan Saka. Dan saat itu Yuna yang sengaja bergabung dalam obrolan mereka dan langsung memotong pembicaraan dari Denta dan juga Selin. Masalah apa yang sedang kalian bahas? Dan Denta pun mengatakan kepada Yuna bahwasanya ada orang yang melihat bahwa Saka masih dalam keadaan baik-baik saja.
Dan Selin pun langsung menjawab pertanyaan dari janji tersebut bahwasanya Selin sangat mengenali siapa Saka sebenarnya. Dan Yuna yang saat itu mendengar perkataan Selin merasa tersinggung bahwasanya kamu berani mengatakan hal seperti itu sedangkan Aryana saat ini masih dalam posisi berduka. Dan Yuna pun langsung bergegas meninggalkan mereka berdua pergi karena dirinya mat kesal dengan perkataan Selin yang saat itu seolah-olah dirinya tidak percaya jika Saka mengalami kecelakaan. Dan Selin pun sudah merasa curiga dengan hilangnya Saka dalam insiden ini. Sepertinya Selin pun sudah mempunyai firasat bahwasanya Saka tidak mungkin dirinya menghilang begitu saja jika tidak ada misi yang dijalankannya. Karena Selin walaupun bagaimanapun juga dirinya lebih paham siapa Saka sebenarnya. Dan hal inilah yang akan membuat Selin dan juga Denta sepertinya menjadi penasaran. Dan sepertinya mereka berdua akan menyelidiki tentang hilangnya Saka. Dan di sisi lain saat itu Saka yang dirinya merasa bingung antara dirinya akan menghubungi Aryana atau tidak. Karena saat itu Saka pun jika dirinya berani menghubungi Aryana, maka penjelasan apa yang akan disampaikan Saka kepada Aryana. Dan Saka pun tidak mungkin menelpon Aryana yang dimana dirinya berpikir saat ini posisi Dita lebih mementingkan dirinya dibandingkan Aryana. Karena sampai saat ini juga ya guys, Saka belum juga mengetahui kebohongan yang dilakukan oleh Dita terhadap dirinya. Dan Saka yang saat itu dirinya ketika bertemu dengan Aryana di mobil, saat itu pun Saka membayangkan betapa pucatnya wajah Aryana. Pasti Aryana mencemaskan keberadaan saya. Tapi tidak mungkin sepertinya jika saya harus mengatakan kepada Aryana kalau saya selamat dari insiden kecelakaan pesawat tersebut. Dan Aryana pun tidak mungkin percaya dengan apa yang dijelaskan oleh saya nanti. Itu yang dikatakan oleh Saka di dalam hatinya karena dirinya bingung harus bagaimana jika pertama kali menghubungi Aryana. Alasan apa yang akan dikatakan oleh Saka saat ini kepada Aryana tidak memungkinkan ya guys. Karena tidak mungkin juga Aryana percaya jika Saka selamat dari insiden kejadian ini. Saka pun yang saat itu masih merasa bingung antara harus menghubungi Aryana atau tetap di sini menemani Dita yang saat ini sedang sakit. Dan posisi si Malakama pun saat ini sedang dirasakan oleh Saka. Bagaimana caranya jika nanti memberikan alasan kepada Aryana bahwa dirinya baik-baik saja. Sangat tidak mudah bagi Saka untuk meyakinkan seorang Aryana karena pasti Aryana bertanya-tanya kalau memang Saka selamat. Jadi selama ini Saka di mana dan siapa yang mengurus Saka? Dan sementara itu Aryana yang saat itu sengaja mengajak Mami Devi untuk menemui seorang peramal yang waktu itu mengatakan bahwa Aryana akan kehilangan orang yang sangat dicintainya. Dan saat itu Aryana pun meminta kepada peramal tersebut untuk mencari tahu bagaimanakah sebenarnya Saka saat ini. Dan peramal itu mengatakan bahwasanya Saka dalam keadaan baik-baik saja dan saat ini dirinya sedang bersama seorang wanita. Hal itulah yang membuat Aryana penasaran dan siapa wanita yang dimaksud oleh sang peramal tersebut. Dan sepertinya ini akan menjadi kunci yang pertama untuk ditemukannya Saka ya guys. Dan memang benar apa yang dikatakan peramal tersebut bahwasanya Saka yang saat ini sedang berada di Hotel Dita dan dirinya saat ini sedang beristirahat. Kemudian terlihat bahwasanya Saka sangat tertekan sekali dengan peran yang diperankannya saat ini karena dirinya harus di sisi lain membohongi Aryana dan di sisi lain juga dirinya merasa kasihan kepada Dita. Dirinya tidak tega jika sampai Saka harus meninggalkan Dita. Dan kecurigaan Aryana pun semakin mendalam ya guys. Dirinya mencari tahu tentang keberadaan Saka dan bertanya kepada Dita. Dan saat itu Aryana pun langsung mengunjungi hotel yang saat itu Dita berada.
Dan Ariana saat itu langsung masuk ke dalam dan terlihat bahwasanya Dita sangat merasa takut sekali jika sampai ketahuan kalau Saka berada di dalam hotel tersebut. Dan Ariana pun mengatakan kepada Dita, "Di mana kamu menyembunyikan suami saya?" Dan Dita pun sementara itu langsung mengelak ya guys, bahwa tidak mungkin dirinya menyembunyikan Saka di hotel itu. Dan sepertinya Ariana sudah mulai curiga kepada Dita bahwa Saka tidak pernah bersama perempuan lain selain bersama Dita. Dan Ariana pun langsung mengatakan kepada Dita bahwasanya, "Saya melihat kamu beberapa hari ini ada di hotel. Dan di mana kamu menyembunyikan Mas Saka?" Dita pun saat itu merasa bingung. Sepertinya Ariana sudah mulai curiga, bisik Dita dalam hatinya. Dan Dita pun saat itu langsung mengatakan kepada Ariana bahwasanya dirinya tidak tahu menahu tentang keberadaan Saka saat ini. Dan Ariana pun saat itu langsung meninggalkan Dita begitu saja. Dan setelah itu Dita pun mengatakan kepada Saka bahwasanya hampir saja kita ketahuan oleh Ariana. Dan saat itu Saka yang langsung memeluk Dita mengatakan, "Apakah Ariana curiga dengan keberadaan saya di sini?" Dan Dita pun mengatakan bahwa dirinya hampir saja ketahuan karena di situ ada barang-barang Saka yang belum sempat dihilangkan. Dan di situ Saka pun merasa bahwa sepertinya Ariana kini sudah mulai curiga dengan hilangnya Saka. Tapi tidak mungkin juga bagi Saka untuk meninggalkan Dita yang saat ini dikiranya masih sakit. Nah guys, untuk episode selanjutnya yang dimana saat itu Dita dan juga Saka saat itu dirinya sedang berada di salah satu minimarket untuk membeli stok makanan. Dan saat itu mereka sedang asik berjalan berdua sambil berpelukan ya guys. Dan di saat itulah pula Sisil yang merasa curiga dengan keberadaan Dita yang saat itu sedang bersama seorang laki-laki. Dan sepertinya Sisil pun melihat dan dirinya pasti menerka bahwasanya Saka masih hidup. Hal inilah yang pasti akan dikatakan Sisil kepada Ariana, bahwasanya terlihat jelas saat itu Sisil melihat keberadaan Saka yang sedang bersama dengan Dita. Nah guys, bagaimana kelanjutan kisahnya? Akankah Sisil dapat menemui Saka yang saat itu sedang bersama Dita? Untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus sinetron Suami Pengganti yang dimana tayang setiap malam hanya di Antv. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.